Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner barengan sama saya. Dan kali ini saya ajak Anda untuk ke Pasar Indah, pusat ini ya, jual oleh-oleh kayaknya. Berupa buah-buahan guys yang ini ya yang dijual di sini. Oke, sebelum saya lanjutin jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe-nya. Terus kemudian jangan lupa untuk like, comment, dan share ya. Oke guys, seperti yang saya katakan tadi bahwa saya sekarang ada di Pasar Indah dan ini ada pengunjung ya, ada tamu yang ada di sini. Nah, para tamu ini yang menginap di sini guys, ini biasanya kalau menginap di sini pagi-pagi itu udah pada jalan-jalan ke sini bersama dengan keluarga, bersama dengan rombongan teman-temannya. Biasanya kan kalau di sini disewakan rumah yang digunakan untuk ini ya, selain untuk bisa disewa itu per kamar, bisa disewa untuk per rumah ya. Nah ini ya, jadi bisa dilihat di situ guys, itu orang-orang yang udah pada selesai belinya ya. Dan di tempat ini hasil bumi yang diincar oleh wisatawan terutama pisang guys ya, meskipun nggak menutup kemungkinan untuk barang-barang jualan yang lainnya ya, seperti buah-buahan, sirsak atau apel atau ini. Cuman kalau apel saya rasa mendatangkan dari tempat lain ya, dari Nongko Jajar, dari Batu gitu ya. Cuman kalau untuk wilayah sini sendiri itu andalannya memang kalau di daerah Trawas dan Lumbang Rejo sama Dayu Rejo ya, itu andalannya atau mungkin tanaman yang didatangkan dari sana itu berupa kadang-kadang jeruk guys ya, terus kemudian terutama pisangnya berbagai macam jenis, pokoknya adalah di situ. Terus sirsak juga ada, dan andalannya lainnya lagi adalah ini ya, kayak ubi. Nah, ubi, ketela, terus kadang-kadang kacang gitu ya dijual di situ. Itu mentah ya guys ya. Nanti di rumah biar diolah gitu. Selain itu juga ada jualan-jualan yang lainnya, ada jajanan tradisional ya, seperti ketan hitam sama ketan ulinya ya sekalian. Terus kemudian ada ketan sambal gitu ya, ada di situ. Kayak orang jualan ya saya, tapi kan memang gitu ya, di daerah sini, di daerah pasar ya memang kayak gitu guys ya. Dan ini memang tempat yang sangat favorit ya, yang dikunjungi oleh wisatawan ketika datang ke Tretes. Jadi pingin bawa oleh-oleh ya belinya ke sini gitu loh guys ya. Oke, karena memang tempat untuk pusat oleh-olehnya sendiri yang berupa makanan ringan dan sebagainya itu kayaknya masih belum punya di sini. Dulu kalau nggak salah udah ada yang pernah membuat kayak gitu ya, cuman nggak laku guys ya. Dan di daerah sini yang paling laku ya buah-buahan itu aja guys ya. Pokoknya yang seger-seger gitu loh yang ada di sini. Dan di sini juga bagi yang ini ya, mungkin yang keluar pagi terus kemudian datang ke sini bisa membeli ini ya, makanan seperti nasi kayak gitu juga ada. Oh ya, untuk bunga juga ada loh di sini guys ya, jualan bunga. Dan itu kayaknya sih orang Ledug ya. Karena orang Ledug kan memang ciri khasnya itu mereka memang ahlinya budidaya bunga di daerah Prigen ya guys ya. Jadi kadang-kadang sih mereka itu menjualnya itu di sini guys ya, untuk menambah koleksi dagangan aja sih di daerah sini, jadi biar nggak buah-buahan aja ya. Terus kemudian untuk pasarnya sendiri guys ya, ini nggak cuma di sini aja ya, nggak cuma di pinggir jalan, cuman yang kebanyakan orang ya males ya untuk masuk ke pasar. Tapi kalau di dalam pasarnya memang nggak kayak di luar ya, memang kebanyakan orang jualannya itu ya memang di luar, dari sebelah sana sampai sini aja ya,
itu udah cukup ini ya, cukup banyak yang jualan, dan saya rasa sih udah cukup ya. Udah cukup untuk melayani warga dari luar ini ya, luar kota, supaya ini ya, supaya nanti pulangnya bisa membawa oleh-oleh. Nah, ini bisa dilihat guys ya, ada berbagai macam hasil bumi yang dijual di sini, dan memang suasana kayak gini ini udah menjadi ini ya, menjadi hal yang biasa di atau terjadi di daerah sini, di Pasar Indah ini, terutama kalau sudah weekend gitu ya, Sabtu, Minggu, Jumat itu aja udah mulai guys ya. Terus kemudian hari-hari libur yang lainnya, misalnya hari Kamis tanggal merah itu biasanya dikunjungi loh ya di sini ya. Oke guys, jadi kayak gini suasananya, dan ini sebelum pandemi ya, ada corona, memang ini ya, pasarnya itu benar-benar rame, dan sampai ada pengalihan jalan kalau pada hari Minggu. Tapi kalau karena kondisinya mungkin masih belum memungkinkan ya, masih ini ya, para pengendara kendaraan diperbolehkan lagi dua arah ya ke sini. Tapi kayaknya sih ini ya, sekarang udah mulai lagi, karena di daerah Pasuruan kan udah masuk ke zona kuning, dan mudah-mudahan ini bisa meningkat menjadi zona hijau lagi guys ya. Karena kalau sudah bisa zona hijau lagi, dan disertai juga loh ya dengan yang lain-lainnya, kabupaten lainnya, karena nggak bisa guys ya sendirian zona hijau terus kemudian yang lainnya zona merah, ya percuma aja gitu loh guys, karena perekonomian kan ditunjang dari hal-hal yang kayak gitu ya, dari ya pokoknya ini kerjasama dari berbagai macam pihak. Nah gitu. Dan di sini memang ada ini ya, biasanya tempat para ini ya, para kuda diparkirkan di situ, dan banyak orang yang menyewa ini ya, jasa kuda, ya udah di situ aja guys ya. Di daerah depan Surya juga ada, tapi kebanyakan sih ya di daerah ini, daerah sini. Oke, dan di sekitar sini juga ada bangunan bersejarah kalau menurut saya ya. Ini berupa bangunan Belanda, dan bisa dilihat ya guys ya. Suasananya di sini tuh meskipun di dekatnya pasar ya, agak ini ya, agak tenang di sini. Oke, ini kayaknya bangunan peninggalan dari zaman Belanda ya. Maksud saya sih bukan, nggak harus dari punyanya orang Belanda ya, tapi bisa juga masyarakat warga lokal, atau mungkin yang ini ya, orang Asia Timur kayak orang Chinese yang kaya, kadang-kadang punya rumah ya dan itu dibangun di zaman Belanda ya, penjajahan Belanda. Dan tempat yang kayak gini nih kayaknya ya lama kelamaan itu sudah mulai tergusur guys ya, karena mungkin keinginan dari pemiliknya sendiri yang menginginkan rumahnya itu jadi lebih bagus. Tapi ada juga kalau ya yang mempertahankan. Nah, kalau menurut saya sih mempertahankan itu memang agak ini guys ya, agak sulit ya, karena memang sih perawatan untuk benda, atau bukan benda ya, tapi ini berupa rumah, itu juga nggak gampang guys ya. Oke, apalagi kalau materialnya itu udah agak-agak lama ya. Nah ini kalau untuk masuk ke benda cagar budaya memang harus ini ya, harus dipertahankan keasliannya, seenggak-enggaknya ya di atas 60% ya guys ya. Oke, di Hotel Surya sendiri juga dulunya merupakan peninggalan Belanda, cuma sekarang dihancurkan guys. Nah itu sayang sekali. Jadi jejak untuk tempat bersejarahnya di sini itu lama kelamaan sudah berkurang, sudah menghilang guys ya. Saya sendiri pun juga nggak ngerti ya sejarahnya itu kayak apa, akhirnya jadi bingung. Oke guys, makasih banget ya udah gabungan.
Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu lagi di video berikutnya.